suka berbicara kotor dan kasar adalah dua cabang dari kemunafikan. Dua cabang dari kemunafikan. Jadi orang mukmin itu tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak beraktivitas, ya, bereaksi, memberikan respon yang positif. Ada orang subhanallah ngomongnya banyak, tidak ada andilnya sama sekali. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Ini nih ustadznya Ahok nih. Ini nih kiai yang dulu dukung Ahok nih. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh ini nih kiai ngaku NU tapi bela Ahok nih, kata Allah. NU yang lurus nggak bakal pilih Ahok, saudara-saudara. NU yang lurus tidak bakal bela Ahok. Kalau ada ustadz atau kiai ngaku NU bela Ahok, itu bukan Nahdlatul Ulama, nasi uduk itu, saudara-saudara. Ini Al-Maidah 51 bukan ayat mutasyabihat, ini ayat muhkam, goblok. Otaknya ini goblok. Katanya santri, katanya ustadz, tapi kok goblok? Kebanyakan makan uang Cina. Ini kamu mau apa? Mau ngaku pribumi? Saya juga pribumi. Emang kenapa? Ya turunan saja kau itu. Ayo sini, gue injek-injek pala lu sini. Ayo. Belum berani, ayo sini. Bocok bacot doang, wajah aja nggak berani keluar. Sudah ditantang kok. Ayo sini kalau berani, sini kalau berani lu, nggak usah sok-sok tantang sini kalau berani. Sama ustadz. Mulut lu itu kalau berani sini. Sini wajah lu, anak pelacur. Kau itu anak haram. Emak lu itu pelacur, tau nggak? Anak haram itu. Lu itu lahir dari perzinaan, pelacuran lu itu. Kau anak haram. Kalau mama lu itu lonte, tau nggak? Oh itu lonte. Bahasamu itu ya. Itu ngaku cucu Nabi. Ngomong-ngomong orang mama lu itu lonte, tau nggak? Libi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahirat Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah. Akan diangkat nanti di akhir mahsyar. Akan diminta kembali. Kalian langsung gerakan semua. Nabi lihat kalian langsung gerakan semua, anjing-anjing. Di rumah ada itu sahabat Nabi, ente binatang anjing. Laknat dari maju orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Jangan benar kalian perempuan, tapi kalian berkeluar seperti binatang. Mari sorak-sorak. Kenapa berani ya sorak-sorak? Anjing, sini satu-satu kalau berani. Jangan bohong-bohong kalian berjiwa, usah-usah binatang, anjing. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain.
ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari konten-kontennya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU obok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu domba ini. Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu. Orang sesat dari dulu nggak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'alawi. Gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan, yang mengajarkan kesesatan. Apa namanya? Orang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Orang kompak Imad. Abbas buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Setan. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu, tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Krisis apa nggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? 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 Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Silahkan tambahin, pokoknya mati hijau di sini. Nah kayak gitu. Kalau ini hebat ya, nggak perlu sini nampar. Gitu. Kayak gitu. Ya duduk, kagak perlu nampar. Nah, kayak gitu. Jangan main tangan, main HP sendiri. Jangan janji Satan. Suka berbicara kotor dan kasar adalah dua cabang dari kemunafikan. Dua cabang dari kemunafikan. Jadi orang mukmin itu tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak beraktivitas, ya, bereaksi, memberikan respon yang positif. Ada orang subhanallah ngomongnya banyak, tidak ada andilnya sama sekali. Ada sumbangan, dia yang paling banyak teriak, dia sendiri nggak nyumbang. Ini nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Orang mukmin itu tidak banyak bicara, tapi lebih banyak actionnya. Bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, itu yang harus dilakukan. Para sahabat masuk di kancah peperangan tidak ada suara, cuman takbir habis itu masuk, memang melawan musuh. Dibandingkan orang yang teriak-teriak tapi takut menghadapi musuh, gitu kan? Jadi memang begitu. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah waktu menghadapi salah satu pasukan Persia, ada satu prajurit Persia sangat kuat, gitu kan? Dari kepala sampai kakinya semuanya besi, tidak kelihatan lagi kecuali bola matanya, dan selalu menyerang kaum muslimin. Lalu kemudian dia menantang, siapa yang kalian bisa melawan saya? Postur tubuhnya besar, naik di atas kuda, memegang pedang yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya.
Dan orang Persia terkenal kekuatan fisiknya gitu kan. Sekarang Afghanistan, Irak, Iran ini memang terkenal postur tubuh yang besar-besar. Maka keluarlah seseorang dari pasukan muslimin bercadar, laki-laki, ya, postur tubuhnya biasa standar, keluar menghendus pedangnya lalu menghadapi orang tersebut dalam duel yang sangat dahsyat, saking dahsyatnya duel mereka sampai debu bertebaran. Gak lama kemudian musuh tersebut berteriak dan meninggal, jatuh. Kaum muslimin semua bersorak-sorak. Ada orang muslim yang keluar dari pasukan postur tubuhnya jauh lebih kecil dari musuh ini tapi bisa mengalahkannya. Dan musuh pun kaget, tapi orang ini bercadar. Tidak banyak ngomong, orang itu langsung masuk ke pasukan muslimin dan langsung ke belakang sekali. Enggak buka cadarnya, tunjukin pedangnya saya membunuh, enggak. Masuk ke belakang sekali pasukan. Lalu kemudian ada satu orang yang penasaran yang menukil kisah kepada kita. Dia bilang dia mendatangi orang itu, kemudian dia bilang saya sengaja dari samping menarik cadarnya. Ternyata dia adalah Abdullah bin Mubarak, ulama besarnya, ya tabi'in, itu kan terkenal sekali. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan engkau telah membuka aibku. Artinya kenapa kau lakukan ini? Aku sengaja merendah, gitu kan? Seperti itu.